Nah, ternyata di beberapa daerah meskipun sudah masuk musim kemarau masih juga turun hujan. Lalu fenomena alam atau dinamika atmosfer apa yang menyebabkannya? Kita akan membahasnya bersama Deputi Bidang Meteorologi BMKG Pak Guswanto. Selamat pagi Pak Guswanto. Selamat pagi Mbak Marcel dan Mas Iqbal. Ya Pak Guswanto, sebelumnya BMKG memprediksi bahwa ada fenomena El Nino atau kekeringan yang terjadi dari Juni 2023 dan kemudian akan menguat. Tapi mengapa sampai dengan hari ini wilayah Jabodetabek saja masih terus turun hujan? Memang betul Mbak Marcel. Jadi wilayah Indonesia ini kan sangat luas ya. Jadi kalau ini hampir satu Eropa itu masuk satu wilayah Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa kita melihat saat ini yang mempengaruhi dinamika atmosfernya ada fenomena global yang tadi disampaikan El Nino, kemudian ada fenomena-fenomena regional yang kita lebih menyebutnya dinamika atmosfer yang seperti gelombang Rossby, Kelvin, dan Madden Julian. Kemudian di satu sisi kita juga memiliki faktor-faktor lokal, misalkan kita lihat konveksi, penguapan, dan topografi. Nah, tiga pengaruh tadi itu bersatu. Kemudian mana yang sebagai lebih dominan? Nah, kalau kita melihat yang lebih dominan saat ini adalah dinamika atmosfer dari sisi regionalnya. Kita melihat bahwa sejak tanggal 4 yang lalu, BMKG itu sudah mengidentifikasi dan telah mengeluarkan rilis. Nah, di sana kita mengidentifikasi adanya gelombang Kelvin yang aktif dan gelombang Rossby ya. Artinya kita melihat apa itu Kelvin. Sebenarnya Kelvin itu merupakan fenomena gelombang yang terperangkap di atmosfer di sekitar wilayah tropis, dan ini propagasinya dari ke arah timur ya, dengan durasi sekitar 2 sampai 3 hari. Sedangkan kalau kita melihat juga ada namanya gelombang ekuator Rossby ya. Ini juga berpropagasi ke arah barat. Jadi dari timur ke arah barat dengan durasi rata-rata 7 sampai 10 hari. Dan belakangan kita lihat juga muncul Madden Julian ya. Ini lebih lama, 30 sampai 60 hari. Dan ini merupakan fenomena propagasi awan-awan konvektif ke arah timur. Kalau kita melihat dari tiga ini semuanya menghasilkan awan-awan konvektif yang bisa menghasilkan hujan di Indonesia. Sedangkan El Nino sendiri sampai sekarang fasenya itu masih lemah ya. Pak Masih Guswanto, sekitar berarti kedepannya ini akankah ya. potensi hujan di musim kemarau ini intensitasnya bisa lebat dan mungkin dikhawatirkan bisa menyebabkan bencana hidrometeorologi atau hanya hujan ringan saja? Kalau kita lihat dari intensitasnya, ini lebat sampai sangat lebat, itu bisa mengakibatkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, sama Mas Iqbal. Jadi kalau kita lihat seperti kejadian kemarin, curah hujan di daerah Tempur Sari itu 160 mm ya. Kemudian di Gunung Sawur itu 145, sedangkan di Jakarta sendiri kita melihat di Jakarta Selatan dan lain sebagainya itu sekitar 89 mm per hari. Jadi itu kategorinya sedang, ringan, sampai sangat lebat ya. Itu. Jadi bisa memunculkan bencana hidrometeorologi. Baik, Pak Guswanto, untuk di akhir pekan ini biasanya masyarakat banyak yang berakhir pekan, berwisata. Apa kemudian yang menjadi himbauan dari BMKG untuk masyarakat? Yang menjadi himbauan bagi masyarakat dari BMKG, yang pertama yaitu tetap tenang dan diwaspadai untuk terjadinya bencana hidrometeorologi basah, yaitu berupa curah hujan atau hujan lebat sehingga muncul genangan air. Karena apa? BMKG masih memprediksi dalam update rilis yang kedua, itu masih diidentifikasi sampai tanggal 14 ini, 14 Juli, itu masih terjadi wilayahnya seperti di Aceh, Sumatera Utara, kemudian Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, dan sebagian Sulawesi Selatan, Maluku. Nah, dengan adanya indikasi hujan lebat ini kita perlu waspada. Yang kedua, itu agar tetap mengupdate informasi cuaca dari BMKG. Artinya kita sudah merilis ada di informasi media sosial, ada di website BMKG, ada di peringatan dininya juga.
Jadi kita melihat secara masif BMKG sudah menginformasikan ini, sehingga masyarakat bisa mengupdate-nya setiap hari. Baik, Pak Guswanto, Kemudian terakhir singkat saja Pak, objek wisata apa yang sebaiknya dihindari dulu dalam cuaca seperti ini Pak? Baik, untuk kondisi saat ini yang perlu dihindari ada dua. Objek wisata yang di pegunungan ini perlu dihindari juga, karena apa? Dia memiliki lereng yang lebih dari 15%. Ini cukup berbahaya apabila terguyur hujan, karena tanah sudah mulai kering tapi kena air. Itu yang pertama. Yang kedua, objek wisata di pantai, terutama Samudra Hindia bagian selatan dan barat ya, wilayah Indonesia. Karena kalau kita lihat gelombangnya di sana sudah 2,5 sampai ada yang sudah 6 meter. Kira-kira dua kelompok itu. Baik. Baik, terima kasih Pak Guswanto selaku Deputi Bidang Meteorologi BMKG telah bergabung bersama kami dalam Metro Pagi Prime Time.